Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, berjumpa kembali kita dalam pembelajaran aplikasi Scratch ya teman-teman ya. Dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar beberapa hal tentang aplikasi Scratch ini. Yang mana kita pada pertemuan sebelumnya sudah belajar tentang apa itu aplikasi Scratch. Kemudian siapa yang bisa menggunakan aplikasi Scratch itu. Kemudian kita juga sudah belajar Scratch itu ada dua versi online dan versi offline-nya. Dan juga kita juga kemarin sudah mempraktekkan bagaimana cara mendownload aplikasi Scratch itu sendiri untuk yang versi komputernya. Dan yang kelima kemarin kita juga sudah belajar bagaimana cara menginstal aplikasi Scratch itu. Nah, hari ini teman-teman semuanya kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Kita bukukan ini. Nah, kita lanjut pembelajaran kita yang ke-6 hari ini. Yang mana pada pembelajaran kali ini kita akan mengenal tampilan dari aplikasi Scratch itu. Oke, teman-teman kita langsung ke aplikasi Scratch-nya ya. Nah, mengenal tampilan dari aplikasi Scratch. Teman-teman semuanya di sini saya akan memperkenalkan apa-apa aja tampilan di aplikasi Scratch ini. Kita mulai dari sebelah kiri atas ya teman-teman ya. Di sini dari judul Scratch-nya, di sini teman-teman tempat mengatur bahasa apa yang teman-teman pilih nanti kan. Di sini ada menu dari aplikasi Scratch-nya, menu berkas dan menu sunting. Di sini ada menu tutorial. Di sini ada judul dari project kita, bisa kita tulis sini. Kemudian di sini ada menu juga, menu kode di sini. Di sini ada menu kostum dari sprite kita. Kemudian di sini ada menu suara. Nah, di sini teman-teman ini untuk menu dari blok kode kita. Menu dari blok kode yang kita miliki nanti di aplikasi Scratch ini. Mulai dari menu gerakan, kemudian ada menu tampilan sampai sini. Yang warna ini ya. Kemudian ada menu suara. Di sini bentuknya. Kemudian di sini ada juga menu kejadian, event. Nah, kemudian di bawahnya ada menu kontrol. Nah, ini menu kontrol seperti ini. Nah, di bawahnya lagi ada menu sensor. Nah, ini menu sensor yang bisa kita gunakan dalam kita membuat coding untuk aplikasi Scratch nanti. Kemudian di sini ada juga menu operator matematika bisa kita gunakan di sini. Nah, selanjutnya selain itu juga ada menu variabel. Kita bisa membuat variabel dalam coding kita nantinya. Dan juga di sini kita bisa membuat coding atau blok yang kita buat sendiri, yang kita rancang sendiri. Selain itu, selain yang ini disebut dengan blok kode, ini tempat paletnya ya, tempat blok kodenya. Di sini ada menu untuk menambah ekstensi. Ini menu ekstensi teman-teman ya, bisa lihat cukup banyak. Di sini kita bisa hitung kurang lebih ada 11 ekstensi yang disediakan oleh aplikasi dari Scratch ini sendiri. Nah, teman-teman semuanya, kalau bagian ini yang putih di sini, yang di tengah ini adalah tempat kita meletakkan blok kode kita. Misalnya kita tarik di sini. Nah, ini kita besarkan ya. Ini adalah area kita untuk meletakkan blok kode kita. Ini disebut dengan blok area. Nah, di sini disebut dengan stack atau panggung. Tempat kita melihat hasil dari blok kode yang nanti kita jalankan. Di sini untuk penampilannya. Nah, di penampilan ini, di area penampilan ini bisa kita lihat di sini bisa kita gunakan untuk layar penuh. Kemudian di sini untuk layar yang menengah, di sini untuk layar yang kecil. Nah, bisa teman-teman perhatikan nanti ya. Nah, kemudian di bagian tampilannya juga, di bagian panggung ini, ada menu start untuk menjalankan blok kode kita nantinya. Di sini ada menu stop untuk menghentikan semua blok kode yang sedang dijalankan. Nah, selain itu, teman-teman kita beranjak di bagian bawah. Di sini ada menu untuk sprite gitu ya, menu untuk menambah karakter atau sprite kita. Ini karakter disebut sprite-nya teman-teman ya.
Nah, di sini ada menu pengaturan dari spread yang kita miliki, baik merubah nama, memunculkan spreadnya atau menghilangkan spreadnya gitu ya. Kemudian di sini juga bisa kita mengatur ukuran spread yang kita inginkan, gitu. Kemudian di sini juga ada posisi spreadnya. Di sini juga ada posisi spreadnya mau ke kiri. Nah, di sini untuk teman-teman ketahui tampilannya nih, posisi X dan posisi Y ya. Posisi X itu dari kiri ke kanan. Semakin ke kiri dia semakin berkurang nilai X-nya. Kalau semakin ke kanan maka semakin bertambah nilai X-nya. Ke kiri itu dia negatif, ke kanan dia positif. Nah, kemudian untuk Y, ya ini posisi dari atas ke bawah. Kalau ke atas dia positif, kalau dia nanti ke bawah dia bisa menjadi negatif. Nah, ini posisi dari Y. Nah, ini arah. Ini menu untuk mengatur arah dari spread kita. Kalau kita putar dia akan mengikuti itu. Nah, oke ya teman-teman, ini arah dari spread kita. Kalau normalnya itu dia mengarah ke 90 atau mengarah ke kanan. Kalau normalnya dia mengarah ke kanan. Nah, di sini ada menu nanti untuk menambah spread kita. Nah, selain ini ada menu untuk panggung atau latar yang nanti kita gunakan untuk background dari panggung kita. Nah, kita acak aja. Nah, ini salah satunya ya. Nah, seperti itu teman-teman untuk pengenalan dasar dari tampilan aplikasi spread ini. Soalnya kita akan lanjutkan pada materi berikutnya. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Kita lanjut, itu tadi tentang materi pengenalan tampilan dari aplikasi Scratch. Nah, ini kalau sudah kita checklist ya. Nah, selanjutnya teman-teman, kita lanjut ke pembelajaran berikutnya yaitu cara kita membuka aplikasi Scratch. Nah, bagi teman-teman yang baru ya, tentunya kita butuh bagaimana sih cara membuka aplikasi Scratch ini di komputer yang sudah kita install aplikasi Scratch-nya. Nah, di sini kita coba tutup dulu teman-teman. Nah, teman-teman, kita coba pergi ke menu desktop. Cara membukanya ada beberapa macam ya, teman-teman ya. Di sini ada icon dari aplikasi Scratch-nya. Cara membukanya klik aja 2 kali atau double klik. Kita tunggu. Nah, di sini akan langsung proses membuka aplikasi Scratch-nya. Itu cara pertamanya. Dengan cara kita double klik dari icon aplikasi Scratch yang muncul di desktop kita. Itu cara pertama. Nah, cara kedua, teman-teman bisa juga dengan cara mengklik kanan dari ikon aplikasi Scratch yang muncul di layar desktop teman-teman. Kemudian pilih buka. Nah, dia juga akan berjalan atau juga akan terbuka dari aplikasi Scratch-nya itu sendiri. Itu cara kedua untuk membuka aplikasi Scratch. Nah, cara ketiga, teman-teman juga bisa masuk ke bagian menu Windows-nya. Kemudian diketik di sini Scratch gitu ya, biar lebih cepat ya. Nah, maka di sini ada menu Scratch, teman-teman klik aja. Dan otomatis aplikasi Scratch-nya juga terbuka. Nah, itu 3 cara teman-teman untuk membuka aplikasi Scratch dengan double klik, dengan klik kanan atau dicari langsung lewat menu. Nah, nanti silakan teman-teman praktekkan ya. Mudah-mudahan semuanya mengerti. Nah, kita cek lagi materi kita berikutnya apa? Itu cara membuka aplikasi Scratch ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah cara menutup aplikasi Scratch. Nah, ini yang cara paling gampang ya teman-teman ya. Cara menutup aplikasi Scratch. Caranya gampang sekali teman-teman. Pergi ke menu tampilan Scratch-nya seperti ini. Tampilan dari Scratch-nya ya. Di bagian pojok kanan atas itu ada huruf X gitu ya. Nah, di situ di huruf X itu ada tulisan tutup. Nah, menunya ya tutup. Teman-teman klik aja, maka otomatis dia akan tertutup. Jika teman-teman sedang menjalankan proyek, ada pemberitahuan klik left, maka dia akan tertutup. Nah, itu cara menutup aplikasi Scratch-nya. Nah, kita jalankan ya. Nah, teman-teman, kita lanjut. Beberapa materi lagi. Insya Allah materinya banyak teman-teman ya. Kita akan bahas satu persatu dan beransur-ansur. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa memahami dan bisa mengikuti di laptopnya masing-masing atau di komputernya masing-masing. Belajar kita bersama, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya nanti. Amin. Nah, selanjutnya teman-teman kita masuk ke materi ke-9.
cara merubah tampilan bahasa di aplikasi Scratch yang kita miliki. Caranya bagaimana? Ya, coba kita buka kembali aplikasi Scratch-nya tadi kita sudah tutup gitu ya. Kita buka dulu. Nah, kita akan belajar bagaimana cara merubah tampilan bahasa dari aplikasi Scratch ini. Nah, kalau yang kita lihat di sini sekarang kan berbahasa Indonesia ya. Karena otomatis menyesuaikan dengan bahasa komputer, bahasa yang kita install, maksudnya bahasa default dari Windows kita sendiri. Kalau di sini saya menggunakan bahasa defaultnya Indonesia. Nah, namun teman-teman bisa mengganti bahasanya lewat menu sini, lewat menu globe ya, bola dunia. Klik aja. Di sini banyak pilihan bahasa yang tersedia. Dari bahasa Afrika, Arab, ada bahasa Inggris juga. Semuanya banyak teman-teman, Spanyol. Nah, nih bisa teman-teman pilih bahasa mana yang teman-teman pengenkan gitu ya. Kalau mau berbahasa Inggris misalnya kita klik bahasa Inggris, nah, dia otomatis akan berubah menjadi bahasa Inggris. Maaf, ini bahasa Inggris. Kalau bagi teman-teman yang orang Indonesia belum mengerti dengan bahasa Inggris atau bahasa yang lainnya, disarankan menggunakan bahasa Indonesia sehingga kode yang teman-teman buat teman pahami dan bisa teman berkarya nantinya lebih baik lagi ke depannya. Nah, ini cara mengatur atau merubah tampilan bahasa dari aplikasi Scratch ini. Kita lanjut lagi materi kita teman-teman. Itu cara merubah tampilan bahasa. Oke ya. Sudah berapa nih? Sudah 4, sudah 3 atau 4? 4 ya. Sudah 4 yang kita pelajari. Kita lanjutkan beberapa lagi. Oke, yang berikutnya adalah cara membuat proyek baru di aplikasi Scratch. Cara membuat proyek baru di aplikasi Scratch. Nah, teman-teman, ini kan ada proyek ya. Proyek ini misalnya sudah kita isi beberapa kode dan kita pengen membuat proyek baru misalnya. Yang ini kita hilangkan atau tidak kita simpan boleh. Nah, caranya bagaimana untuk membuat proyek baru? Teman-teman pilih menu berkas yang berada di pojok bagian kiri atas yang teman-teman lihat di layar ini ya. Kemudian pilih menu baru. Klik aja. Nah, kalau ada langkah seperti ini, ganti isinya dari karya yang sekarang. Maksudnya ini, kalau teman-teman ada blok kode yang sedang dibuka, kalau mau menggantikan ini, klik OK. Kalau tidak, berarti batal gitu ya. Kita akan menggantikannya dengan yang baru, klik OK. Nah, ini tampilan dari project baru kita. Itu caranya untuk membuat project baru, teman-teman. Kita checklist ya. Coba nanti silakan teman-teman ikuti di aplikasi Scratch-nya masing-masing. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan belajar cara menyimpan project di aplikasi Scratch. Nah, kita akan belajar cara menyimpannya ya. Sebelum kita simpan nih aplikasi project kita coba kasih animasi sedikit ya teman-teman ya. Coba kita kasih sedikit animasi agar lebih menarik juga. Di sini saya menambahkan menu ketika tombol start diklik, kemudian ada menu kontrol untuk selamanya. Kita kasih animasinya apa ya? Meluncur ke posisi sembarangan. Dia akan berubah, kalau mau ditambah dia bergerak juga boleh. Ganti kostum ke kostum berikutnya. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, kita kan sudah punya proyek nih. Kita mau menyimpan, bagaimana caranya? Cara menyimpan proyek ini adalah klik menu berkas, kemudian pilih simpan ke komputermu. Nah, kita simpan ya. Nah, di sini teman-teman ada menu kotak dialog simpan sebagai. Teman-teman bisa memilih di mana teman-teman mau menyimpan. Mau di D, di E, atau di folder yang teman-teman sudah miliki misalnya, boleh disimpan di sana. Misalnya kita simpan namanya adalah latihan 1 misalnya, atau latihan 2 boleh.
kemudian klik simpan. Otomatis ini sudah tersimpan ya teman-teman ya. Nah, itu cara menyimpan project di aplikasi Scratch. Coba teman-teman praktekkan, mudah-mudahan mengerti ya. Kalau terlampau cepat ini penjelasannya, boleh teman-teman pausekan atau jeda video ini, mudah-mudahan nanti bisa lebih diulang lagi kalau ada yang terlewatkan. Itu cara menyimpan project. Boleh dijeda videonya kalau ada yang ketinggalan ya teman-teman ya. Nah, itu cara menyimpan project. Kita akan bahas satu lagi lah ya. Cara membuka project yang sudah disimpan sebelumnya. Nah, ini cara membuka project yang sudah pernah disimpan sebelumnya. Caranya teman-teman, kita pergi ke menu tampilan ini dulu ya. Coba yang ini kita ganti yang baru dulu, biar kelihatan putih bersih gitu ya. Nah, sekarang kita mau membuka project yang sudah pernah kita simpan sebelumnya. Caranya bagaimana? Bisa klik menu berkas, kemudian pilih muat dari komputermu. Nah, selanjutnya pergi ke mana file aplikasi Scratch-nya, coding Scratch-nya yang teman-teman simpan tadi gitu ya. Misalnya teman-teman simpannya tadi di sini misalnya. Klik aja file Scratch yang mau teman-teman buka, kemudian klik menu buka. Otomatis yang tadi kita simpan bisa terbuka kembali. Itu cara membuka yang pertama dengan menu berkas, atau kita bisa juga membukanya dengan langsung ke file kita gitu ya. Kita tutup ini. Coba kita buka lewat file kita masing-masing gitu. Tadi kita menyimpannya di sini ya. School Coding, kemudian di Scratch. Di sini ada latihan 2 nih ya yang kita simpan tadi. Klik aja 2 kali atau klik kanan. Buka juga boleh. Nah, kita klik, kita tunggu. Dan aplikasi kita yang kita buat sebelumnya, yang kita simpan sebelumnya juga akan terbuka. Nah, itu caranya teman-teman. Cara membukanya bisa lewat menu sini atau lewat file kita yang ada di Windows Explorer ya kita teman-temannya. Nah, teman-teman boleh praktekkan. Semoga bisa mengerti dan berhasil dari yang kita sampaikan sebelumnya. Sampai di situ dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kiranya ada kesalahan dalam penyampaian. Semangat untuk belajar. Insya Allah kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.